Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang setia mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama kembali menikmati Renungan Harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor untuk edisi hari Rabu 12 April 2023. Pembacaan firman Tuhan untuk hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 15 sampai 23. Setelah bacaan firman Tuhan kita siapkan, mari kita terlebih dahulu memohonkan pertolongan dan penyertaan dari Tuhan melalui doa. Selamat pagi Tuhan. Ucap syukur dan hormat kami naikkan kepadamu atas perkenan-Mu untuk masih dapat kami jumpai pagi hari ini. Roda aktivitas kehidupan bagi kami akan segera berputar kembali. Dan akan ada banyak peristiwa yang terjadi sepanjang pagi sampai dengan malam hari nanti ketika kami mengakhiri berbagai aktivitas kami. Kami memerlukan kekuatan, kesabaran, hikmat dan penyertaan Tuhan di dalamnya. Maka berfirmanlah saat ini Tuhan, ajari kami, bimbing dan bantu kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan berkenan kepadamu. Hanya Tuhan yang mampu melembutkan kerasnya hati manusia, dan hanya Tuhan yang mampu mendiamkan riuhnya suara-suara di sekitar kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Mazmur 31 ayat 15 sampai 23. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Aman dalam lindungan Tuhan. Salah satu hal buruk terkait penderitaan adalah adanya kecenderungan dari orang-orang yang menderita untuk menyakiti dirinya sendiri. Ia merasa begitu bersalah dan menolak segala bentuk pertolongan. Bagi orang seperti ini, penderitaan dianggap sebagai ganjaran yang pantas atas kesalahan yang telah dilakukan. Alhasil, ia semakin terpuruk dalam penderitaannya dan bahkan ada yang harus mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Lewat Daud, Allah memperlihatkan bahwa beriman dan berharap kepada Tuhan merupakan langkah jitu untuk keluar dari persoalan dan penderitaan. Di sini, pengalaman hidup bergaul dengan Allah menjadi catatan penting. Daud berani mempercayakan hidupnya karena ia sudah berkali-kali merasakan kelepasan dari Allah. Daud sungguh percaya bahwa Allah itu setia dan penuh kasih. Daud juga sangat yakin bahwa Allah itu adil
sehingga Ia tidak akan membiarkan orang-orang fasik menindas orang-orang benar. Dalam seluruh pengalaman hidup dengan Allah, Daud tidak ragu bahwa Allah akan menuntunnya keluar dari penderitaan. Tentu, pengalaman penderitaan setiap orang akan selalu berbeda. Pengalaman Daud menghadapi penderitaan tidak bisa disamakan begitu saja dengan pengalaman hidup kita. Namun kisah dan kesaksiannya tentang kehadiran Allah di dalam penderitaan akan terekam kuat dalam memori kita. Kisah Daud adalah kisah Allah bagaimana Ia peduli dan penuh kasih kepada anak-anaknya. Allah yang kepadanya Daud percaya dan menggantungkan hidupnya adalah Allah yang sama yang akan menolong dan melepaskan kita dari penderitaan. Di dalam perlindungannya kita akan merasa aman. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah kami yang baik, firman serta titah-Mu yang Engkau berikan kepada kami untuk kami laksanakan telah kami dengarkan. Dari itu ya Tuhan, mantapkanlah langkah kami, nyalakanlah api semangat di dalam hati dan diri kami, serta terangkanlah ruang pikiran kami, agar sepanjang hari ini kami mampu berbuat hal-hal baik yang berkenan bagi-Mu. Kami akan segera mempersiapkan diri kami memasuki ruang-ruang aktivitas keseharian kami. Bahkan mungkin di antara kami sudah juga ada anak-anak-Mu yang telah memulai kegiatan dan aktivitas serta tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan berkenan menyertai kami, dan kiranya Tuhan berkenan melindungi kami di dalam kasih dan kuat kuasa-Mu. Bapa, saat ini kami pun bersama berdoa untuk pergumulan yang dirasakan umat-Mu yang berjuang pada setiap bidang pekerjaan dan usaha, pada setiap tingkat pendidikan, pada setiap fase pencarian pasangan hidup yang sepadan, pada upaya-upaya pemulihan dari sakit penyakit maupun ketidakberdayaan, juga pada setiap bentuk pelayanan kami. Kami tidak akan pernah sanggup melaluinya tanpa pertolongan-Mu, Tuhan. Maka perlengkapilah kami ya Bapa untuk mampu berjuang, dan layakkanlah kami ya Tuhan untuk dapat bersyukur atas setiap nikmat berkat yang Tuhan pantaskan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerukunan hidup umat beragama di negeri ini. Keberagaman adalah anugerah dan berkat, kekuatan juga kekayaan yang harus kami kelola dengan bijak. Kami mohon Tuhan, mampukan kami membawa diri kami di dalam menjalankan peran sebagai pembawa damai di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami berada. Kami pun mengingat Bapa, dan kami pun mau ikut mendoakan pelayanan dan perjuangan gereja-gereja Tuhan, baik yang telah berdiri kokoh di kota-kota besar, yang telah mampu menunjang pelayanannya dengan segala kecukupan, maupun untuk gereja-gereja Tuhan yang berjuang di pelosok-pelosok negeri ini dengan segala kekurangan yang masih digumuli. Semua sama di mata-Mu Tuhan, semua bekerja untuk memenangkan jiwa-jiwa. Maka berkatilah pertumbuhannya Bapa, kuatkanlah para hamba-Mu yang bekerja di dalamnya. Ada banyak pergumulan, maka teruslah ajari kami bagaimana merendahkan hati, saling menghargai, dan tidak melupakan bahwa dari semua yang ada pada kami, tetap Kristuslah yang terutama. Kami umat-Mu tidak pernah terlepas dari salah dan dosa, maka ampunilah kami Bapa. Seluruh doa dan permohonan kami ini kami panjatkan ke hadirat-Mu yang kudus, hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, perjumpaan kita pagi ini melalui media Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 12 April 2023. Allah mungkin saja mengizinkan kita semua mengalami penderitaan.
namun Allah akan selalu hadir, dan di dalam perlindungannya kita akan merasa aman. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati.